Babak 59, hadiah, macan putih. Tuan muda, apakah kita akan mempertahankan posisi ini? Kata bos wanita itu dengan lembut. Suara terengah-engah terdengar dari kain muslin merah di tempat tidur besar. Butir-butir keringat mengalir di dahinya, dan dia memasang ekspresi menawan di wajahnya. Dia ingin merayu Xiao Changtian, yang duduk bersila di seberangnya. Karena Xiao Changtian melepas sepatunya dan pergi tidur bersamanya. Pada akhirnya, mereka benar-benar mengobrol di sini. Mereka bahkan tidak melakukan apapun. Tentu saja, apa lagi yang kamu mau? Xiao Changtian bisa merasakan hangatnya tubuh bos wanita itu. Dia merasakan darahnya mendidih dan tubuhnya tegak. Dia buru-buru menyilangkan tangan di depan dadanya dan menatap bos wanita di seberangnya dengan waspada. Ini adalah wilayah Lady Boss. Jika Nyonya Bos membiusnya dan memotong organ tubuhnya untuk membelinya, bukankah dia akan rugi? Sebelum mengaktifkan jalur sistem yang tak terkalahkan, dia pasti harus berhati-hati. Baik-baik saja maka, Nyonya Bos duduk di hadapan Xiao Changtian dan tersenyum lembut. Bahkan, dia juga mengeluarkan semacam wewangian yang menyihir. Semakin tinggi tingkat budidaya seseorang, semakin kuat efek pengobatan dari wewangian yang menyihir ini. Menurut catatan kuno, bubuk ko ini hampir dijamin akan mencapai target para penggarap alam Mahayana. Orang di depannya pasti berada di atas kesengsaraan, setidaknya di alam Mahayana. Sebaliknya, dia telah menyegel kultivasinya. Dia hanya manusia biasa sekarang, dan manusia tidak akan bereaksi apapun terhadap bubuk ko ini. Tuan muda, di mana kita tadi? Bos wanita itu tersenyum dan mengambil kipas daun ketail. Dia berpura-pura mengipasi keringat di dahinya, namun nyatanya, dia mencampurkan bubuk knockout ke dalam parfum. Saat kipas diayunkan oleh tangan rampingnya, angin harum bertiup ke arah Xiao Changtian. Xiao Changtian mendengus dan mengerutkan kening. Dia segera menutup hidungnya dengan pakaiannya. Apakah ini efektif? Melihat tingkah aneh Xiao Changtian, bibir merah Nyonya Bos sedikit melengkung, dan wajahnya menunjukkan sedikit antisipasi. Benar saja, bubuk ko-nya efektif. Tuan muda, bagaimana perasaanmu sekarang? Bos wanita itu tersenyum dan menarik tangan kirinya, mengeluarkan bola kristal. Ia segera bersiap melapor kepada pria bertopeng tengkorak itu. Bau apa itu? Buka jendela. Xiao Changtian menutup hidungnya dan berkata, sial, kupikir sistem bodoh ini benar-benar sadar dan memintaku menyelesaikan beberapa tugas sederhana. Aku tidak menyangka itu adalah kolam naga hijau dan gua macan putih. Wanita ini tidak memiliki wewangian seperti itu di tubuhnya sebelumnya, tapi dia tiba-tiba memilikinya. Kemungkinan besar itu adalah bubuk ko yang legendaris. Benar saja, wanita ini ingin membuatnya pingsan dan melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Untungnya, dia telah melihatnya. Xiao Changtian membuka jendela dan menunggu aromanya hilang sebelum meletakkan hidungnya. Buka jendela dan dapatkan lebih banyak ventilasi. Udaranya segar, dan kamu bisa sehat, kan? Xiao Changtian tersenyum dan menatap bos wanita itu. Oh, ya. Nyonya Bos buru-buru mengangguk. Tangan kirinya yang memegang bola kristal gemetar ketakutan, dan bola kristal itu menggelinding. Dia sangat ketakutan sekarang. Orang di depannya benar-benar menemukan bubuk knockout tercampur dalam wewangian. Menakutkan, mengerikan sekali. Bahkan bagian yang dia serap sebelumnya tidak mempengaruhinya sama sekali. Mungkinkah kultivasi orang ini tidak terpengaruh oleh bubuk ko? Mungkinkah budidayanya telah melampaui belenggu benua Tian Yuan? Menurut catatan kuno, selain manusia, hanya ahli yang telah melampaui belenggu benua Tian Yuan yang kebal terhadap efek bubuk ko. Orang di depannya jelas bukan manusia biasa. Lalu, hanya ada kemungkinan kedua. Ahli sebelum dia telah mencapai tingkat budidaya yang melampaui benua Tian Yuan. Mendesis. Nyonya Bos menarik napas dingin di dalam hatinya. Dia juga salah satu anggota inti dari kamar gelap. Secara alami, dia tahu bahwa untuk mencapai level ini, seseorang harus menjadi kaisar kuno legendaris sebelum era kaisar jatuh. Seorang kaisar kuno. Orang sebelum dia ini adalah seorang kaisar kuno. Terlebih lagi, dia sudah mengetahui identitasnya. Wajah Nyonya Bos langsung menjadi gelap. Hanya ada satu pemikiran dalam dirinya. Pikiran, sudah berakhir. Di depan seorang kaisar kuno, bahkan jika dia menghilangkan basis budidayanya, dia tidak akan bisa hidup. Belum lagi dirinya saat ini, yang telah menyegel semua meridiannya.
Nyonya Bos, ada apa? Melihat Nyonya Bos seperti ini, Xiao Changtian mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan. Beberapa saat yang lalu, dia masih tersenyum padanya. Mengapa dia memiliki wajah yang panjang pada detik berikutnya? Untuk apa bola kristal ini? Xiao Changtian mengambil bola kristal di tangannya dan menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa bos wanita itu memegang bola kristal? Namun bola kristal ini terlihat cukup indah. Bentuknya sangat bulat dan sepertinya tidak akan menimbulkan keributan. Xiao Changtian memandang bos wanita itu dan berkata, Nyonya Bos, bola kristal ini milikku, dan kuot. Xiao Changtian berkata dan menyimpan bola kristal itu. Sebelumnya, dia sudah membayar 10 tael emas. Meski bola kristal ini bulat, nilainya tidak banyak. Ada banyak bola kristal di jalanan. Ah, Nyonya Bos terkejut lagi. Senior di depannya bahkan sudah menebak rahasia bola kristal itu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku akan mati di sini hari ini. Waktu perlahan berlalu. Malam berlalu dengan cepat. Dalam kepanikan dan ketakutannya, Nyonya Bos menyegel kultivasinya, jadi dia segera tertidur. Adapun Xiao Changtian, dia duduk di dekat jendela dan memandang bulan melalui bola kristal. Perlahan-lahan, malam menghilang, dan fajar pun tiba. Sinar matahari pertama menyinari wajah Lady Boss. Xiao Changtian bahkan tidak menoleh. Pemberitahuan sistem terdengar di benaknya. Ding! Selamat telah menyelesaikan misinya. Hadiah, seekor harimau putih. Macan putih. Xiao Changtian sedikit mengernyit, wajahnya menunjukkan ekspresi penasaran. Kali ini tidak akan bias, bukan? Terima hadiahmu. Saat suara Xiao Changtian turun, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan tangannya. Cahaya putih itu sangat menyilaukan dan bahkan membawa sedikit kesucian. Cahaya putih berangsur-angsur menjadi tidak aktif. Xiao Changtian juga melihat hadiahnya dengan antisipasi. Meong. Namun, wajah Xiao Changtian langsung menunduk saat mendengar suara mengeong. Ini adalah harimau putih yang mirip palu. Xiao Changtian sangat marah. Bagaimana ini bisa menjadi harimau putih? Kalau bukan harimau putih, kenapa bukan harimau? Apa-apaan ini? Anak kucing putih. Bermain. Meong meong meong. Anak kucing putih itu hanya seukuran telapak tangan, dan masih berbentuk anak kecil. Hai, anak kucing, ayo. Xiao Changtian menghela nafas tak berdaya dan berjongkok. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut memanggil anak kucing itu. Babak 60, apakah Anda makan pedang surgawi? Garis bawahi. Meong. Anak kucing kecil itu berteriak dengan keras, keempat kakinya sangat fleksibel, dan dalam beberapa langkah, ia naik ke tangan Xiao Changtian. Kamu cukup pintar. Xiao Changtian memandangi anak kucing di telapak tangannya dan tidak bisa menahan untuk tidak membelainya. Meski sistem menipunya lagi, anak kucing kecil ini memang cukup lucu. Karena itu, Xiao Changtian menggendong anak kucing itu dan berjalan keluar dari paviliun Yihong. Tuan muda yang tampan ini, tubuhmu sangat bagus. Kamu masih bisa berjalan dengan mantap ketika kamu keluar dari tempat Nyonya Bos. Datang lagi lain kali. Aku tidak akan menagihmu. Hehehe. Suara-suara menyihir terdengar. Para wanita yang berdiri di luar paviliun merah bahagia menutupi wajah mereka dan tersenyum. Mereka melihat punggung Xiao Changtian dengan mata menyala-nyala. Tuan muda ini sangat cakap. Meskipun mereka tidak mengenakan biaya, mereka tetap ingin merasakannya sekali. Sangat cepat, Xiao Changtian menggendong kucing seputih salju mengki dan kembali ke halaman. Adapun nama ini, dipilih secara acak di jalan. Tuan, kamu kembali. Begitu mereka memasuki halaman, Mu Jihuang menyambut mereka dengan senyuman dan secangkir teh di tangannya. Jiwer, kamu baik-baik saja. Xiao Changtian memandang Mu Jihuang di depannya dengan ekspresi bingung. Jiwer bertingkah sedikit tidak normal hari ini. Di masa lalu, Jiwer tidak begitu teliti. Xiao Changtian berpikir sejenak dan mengulurkan tangannya, perlahan meraih dahi Mu Jihuang. Tuan, apa yang kamu inginkan? Melihat tangan Xiao Changtian meraih ke arahnya, wajah Mu Jihuang langsung memerah. Guru, jangan bilang kamu ingin. Ya, suhu tubuhnya normal. Xiao Changtian mengangguk. Dia meletakkan tangannya di dahi Mu Jihuang dan membandingkan suhunya dengan suhu miliknya. Setelah memastikan bahwa Mu Jihuang tidak demam, dia menghela nafas lega. Fiuh. Mu Jihuang melihat Xiao Changtian hanya menyentuh dahinya dan tidak melakukan apapun.
Suasana gugupnya langsung rileks. Seketika, lehernya yang seperti batu giok berubah menjadi merah. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Guru adalah seorang pria sejati. Malam itu ketika dia tidak sadarkan diri, guru tidak melakukan apapun padanya. Beberapa hari ini, suasana hatinya tidak stabil, dan dia mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar. Apakah guru adalah orang yang seperti itu? Tuan, silakan minum teh. Biarkan aku memegang anak kucing ini. Mu Jihuang menyerahkan cangkir tehnya dan Xiao Changtian mengangguk. Meong. Namun, ketika Mu Jihuang mengambil Meo Mengki dari tangan Xiao Changtian, harimau putih itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Dia adalah seekor harimau putih dan tidak menyukai aura orang asing. Namun, raungan dalam harimau putih sangat menakutkan Mu Jihuang sehingga dia terus mundur. Tangannya yang terulur begitu ketakutan hingga menariknya kembali. Seekor harimau raksasa muncul di lautan kesadarannya. Aura dominan macan putih mengguncang 9 langit. Ia tergeletak di seberang galaksi dengan sosok yang tiada taranya dan mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Dalam sekejap, banyak bintang jatuh dan galaksi runtuh. Mengerikan sekali. Macan putih. Wajah Mu Jihuang menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Anak kucing putih di tangan senior adalah seekor harimau putih. Salah satu dari 4 binatang surgawi agung, macan putih. Mendesis. Mu Jihuang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak berani menyentuh anak kucing itu lagi. Apa yang salah? Tidak suka aura orang asing. Xiao Changtian bertanya. Dia tahu bahwa kucing sangat waspada. Meong. Harimau putih itu buru-buru mengangguk. Wanita di depannya ini terlalu lemah. Dia adalah harimau putih tertinggi dan secara alami sombong. Baik-baik saja maka, Xiao Changtian mengangguk dan mengambil harimau putih itu. Kemudian di masa depan, kamu akan memberi makan kura-kura berambut hijau, ayam tua, dan alpa ini. Aku akan merawat anak kucing ini dulu. Perintah Xiao Changtian, membawa kucing kecilnya dan rongrong gemuk ke Gunung Cangkota Matahari Besar untuk berjalan-jalan. Tujuan utama membawa rongrong gendut itu adalah agar bambu yang ada di halaman hampir habis dimakan. Dia sudah menginstruksikan Ye Fan untuk mengganti ke kelompok baru. Pada saat yang sama, negara bagian Tandus Utara. Villa Pedang Surgawi. Rumah besar itu tersebar di atas pedang kuno yang besar. Itu spektakuler. Pada saat yang sama, pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya terbang dan berubah menjadi cahaya putih, mengelilingi Villa Pedang Surgawi. Saat ini, tiba-tiba, cahaya putih besar melesat ke langit, membentuk pilar cahaya yang membubung ke langit. Tiba-tiba, pedang besar Ki muncul di pilar cahaya. Pedang Ki tidak terkendali, seolah ingin membelah dunia. Dengan satu serangan pedang, itu menghancurkan pilar cahaya besar. Hahaha, pedang surgawi. Saya akhirnya menguasai pedang surgawi. Pilar cahaya menghilang, dan seorang pria jangkung dan kokoh muncul. Kulitnya berwarna perunggu, dan bagian atas tubuhnya telanjang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura heroik. Dia adalah pemilik Heavenly Sword Villa, Tai Hanshan. Di tangannya ada pedang yang tiada taranya. Pedang panjang itu sangat tajam, dan memancarkan gelombang raungan naga ke angkasa. Lonceng pedang terdengar seperti auman naga. Tai Sanhan mengayunkan pedangnya dengan santai. Pedang tajam itu merobek udara dan menebasnya. Gunung di depannya langsung dipotong menjadi 2 bagian. Hahaha, 1000 tahun. Aku butuh waktu 1000 tahun penuh untuk menempa pedang surgawi ini. Mulai sekarang, Villa Pedang Surgawiku akan terkenal dengan pedang ini. Hahaha, Tai Sanhan tertawa keras sambil mengacungkan pedang surgawi di tangannya, membelah gunung dan lautan. Dia bangga dengan kesuksesannya. Mengetahui bahwa dia lelah menebas, dia mendarat di langit. Pedang surgawi tidak terkalahkan. Tai Sanhan melihat pedang di tangannya dan memfokuskan seluruh energinya pada pedang itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat ke jalan. Dia tidak menyadari bahwa mulut besar tiba-tiba keluar dari hutan bambu di depannya dan menggigit pedang surgawi. Kaca, saat mulut besar itu menggigit, pedang surgawi di tangan Tai Sanhan langsung patah dari tengah. Bahkan bagian yang digigit pun dikunyah dengan serius oleh Iron Eater hingga mengeluarkan suara yang renyah. Seolah-olah dia sedang makan bambu. Kamu memakan pedang surgawiku. Tai Sanhan melihat pedang surgawi di tangannya. Itu sudah dipotong menjadi 2.
Di depannya ada seekor binatang berbentuk bulat hitam dan putih, yang sedang mengunyah dengan serius. Bahkan ada ekspresi nikmat di wajahnya. Dia tampaknya sangat puas dengan rasa pedang surgawi. Apa-apaan ini? Kamu sedang mendekati kematian. Ekspresi Tai Sanhan berubah, dan dia langsung marah. Pedang surgawi ini adalah senjata surgawi yang paling dia puaskan setelah dia mengasingkan diri selama 1000 tahun. Binatang iblis di depannya benar-benar memakannya. Kemarahannya langsung menutupi rasionalitasnya. Esensi sejati dalam tubuhnya langsung melonjak, dan aura yang sangat menakutkan langsung meletus. Langsung meledak menuju Fatih Rongrong. Ledakan. Seketika terdengar suara tabrakan yang keras. Babak 61, menempa kembali pedang ini, 1. Suara teredam. Xiao Changtian khawatir. Apa yang telah terjadi? Ayo pergi dan lihat. Xiao Changtian memandang ke sisi lain hutan bambu dengan kebingungan. Berjalan dengan sangat cepat, dia melihat Fatih Rongrong duduk di atas seorang pria. Pria itu meronta, ingin bangun, tetapi Fatih Rongrong seperti gunung, tidak bergerak. Tidak peduli seberapa keras pria itu berjuang, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Siapa lagi pria ini selain Tai Sanhan? Dia membangkitkan esensi sejati di sekujur tubuhnya, melancarkan serangan sekuat tenaga ke arah Fatih Rongrong. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menembus pertahanan. Segera setelah itu, dia ditekan di sini oleh Fatih Rongrong. Ah! Tai Sanhan mengeluarkan serangkaian tangisan tak berdaya dan marah. Dia berjuang sekuat tenaga, tapi sia-sia. Rongrong, cepat bangun. Melihat ini, Xiao Changtian terkejut. Pria ini tampak kuat dan berotot. Namun, Rongrong duduk di atasnya, bahkan tidak mampu membalikkan badan. Seperti yang diduga, otot yang mati tidak berfungsi. Xiao Changtian berpikir dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Satu tangan memegang bagian belakang leher Rongrong, satu tangan mengangkatnya. Ini, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Changtian menahan tawanya saat dia melihat pria berotot ini. IIJ2, saya baik-baik saja. Tai Sanhan memandang Xiao Changtian dan tergagap. Binatang buas di hadapannya adalah seorang pemakan besi. Selama proses pedang langit ditelan dan kemudian ditekan, ingatan tentang pemakan besi akhirnya muncul di benak Tai Sanhan. Saat itu, bukankah karena penyesalan leluhur sehingga semua pedang yang dia tempa ditelan oleh pemakan besi? Tidak peduli seberapa bagus bahannya, tidak peduli teknik apa yang digunakan, masih mustahil untuk menempa pedang sempurna yang bisa melawan para pelahap besi. Itulah sebabnya Tai Hanshan mengasingkan diri selama 1000 tahun. Dia telah menggabungkan teknik para pendahulunya untuk menciptakan pedang surgawi ini. Awalnya, dia penuh percaya diri dan menempa pedang yang belum pernah ditempa oleh siapapun sebelumnya. Namun, itu dimakan begitu saja. Sampai saat ini, ketika dia menyaksikan kekuatan Iron Eater, dia mengira dia akan mati di sini. Dia tidak berharap untuk segera diselamatkan. Pria di depannya bisa mengambil Iron Eater dengan satu tangan. Jenis budidaya apa ini? Mungkinkah dia telah melampaui kesengsaraan dan merupakan penguasa legendaris alam Mahayana? Tai Hanshan memandang Xiao Changtian dan mengerutkan kening. Aneh, mengapa orang di depannya ini tidak memiliki kultivasi apapun? Manusia fana. Tapi bagaimana manusia bisa mengangkat Iron Eater dengan satu tangan? Itu tidak seharusnya. Mata Tai Sanhan mengamati harimau itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan tak lama kemudian, dia melihat harimau putih itu. Dalam sekejap, harimau putih itu memelototinya. Tekanan agung langsung menghantam kepala Tai Hanshan. Dia hanya merasakan lautan kesadarannya seperti sambaran petir di hari yang cerah. Dia melihat seekor harimau putih besar melayang di langit, dikelilingi oleh matahari, bulan, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, harimau putih ini hanya mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Dalam sekejap, bintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap. Adegan mengerikan ini menyebabkan Tai Sanhan sangat terkejut. Ini adalah harimau putih surgawi. Saat dia hendak bangun, dia terkejut lagi dan jatuh ke tanah lagi. Wajahnya sepucat air. Sangat lemah. Xiao Changtian memandang gunung besi dingin dengan bingung dan tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya. Bukankah ini terlalu kosong? Dia terlihat tinggi dan berotot, tapi bagaimana dia bisa jatuh hanya dengan berdiri? Xiao Changtian tidak tahan lagi. Bangun, kuot.
Xiao Changtian mengulurkan tangan untuk membantu Tai Sanhan berdiri. Saat tangan kanan Xiao Changtian muncul, aura menakutkan macan putih langsung menghilang tanpa jejak, seolah tidak ada sama sekali. Tekanan pada dirinya sangat berkurang. Tai Sanhan menendang kakinya dan berdiri dengan mudah. Terima kasih. Tai Sanhan buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Hatinya dipenuhi rasa takut, dan itu seperti gelombang yang bergelombang. Senior di depannya hanya mengulurkan tangan dan benar-benar mampu menghilangkan aura harimau putih surgawi. Surga, dia tidak bisa lagi membayangkan tingkat kultivasi apa yang dimiliki senior di depannya ini. Perhatikan istirahatmu dan jangan memaksakan diri. Xiao Changtian memandang Tai Sanhan sambil berterima kasih padanya. Dia tidak menolak, tapi mengingatkannya dengan sabar. Pria di depannya jelas sangat lemah karena dia terlalu sering menggunakan dirinya sendiri. Hal ini memerlukan perhatian lebih. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ya Pak, Tai Sanhan tidak berani membantah dan langsung setuju. Para senior di depannya semuanya adalah ahli yang tiada taranya, dan mereka diikuti oleh dewa pemakan binatang besi dan bahkan harimau putih binatang dewa. Dia tidak mampu memprovokasi ahli seperti itu. Mengapa ada pedang patah di sini? Apakah ini milikmu? Xiao Changtian memandang Tai Sanhan dengan bingung. Ya, tidak. Tai Sanhan buru-buru menggelengkan kepalanya. Pedang surgawi yang dia tempa kini telah menjadi tumpukan residu. Dia benar-benar tidak mau mengakuinya. Namun, Xiao Changtian dapat dengan mudah mengetahui bahwa orang ini berbohong. Bahkan anak berusia 3 tahun atau siswa sekolah dasar di kehidupan sebelumnya dapat mengetahui bahwa anak di depannya berbohong. Pedangmu tidak terlalu bagus. Xiao Changtian memegang gagang pedang dan mengamatinya beberapa saat. Pedang ini memiliki banyak kekurangan. Keterampilan menempanya sebenarnya telah mencapai level maksimal sejak lama. Namun, menempa besi setiap hari hanya membuang-buang energi, jadi Xiao Changtian tidak ingin menghasilkan apapun untuk mendapatkan uang. Itu terlalu melelahkan. Rasio harga kinerja rendah. Ini relatif terhadap dunia fana. Namun, jika dia berkultivasi, dia bisa mendapatkan banyak uang dengan teknik penempaan tingkat dewa. Di dunia budidaya, senjata roh itu cukup berharga. Bagaimana pedang ini bisa dipatahkan seperti ini? Xiao Changtian memiliki teknik penempaan tingkat surgawi, jadi dia tahu bahwa pedang ini telah ditempa belum lama ini. Sepertinya telah digigit sesuatu, itulah sebabnya bentuk pedang itu tidak beraturan. Hiks. Mendengar pertanyaan Xiao Changtian, rongrong gendut itu menundukkan kepalanya sambil memeluk paha Xiao Changtian sambil menggosoknya sekuat tenaga. Itu kamu. Xiao Changtian mengerutkan kening dan langsung bereaksi. Gigimu bagus sekali. Xiao Changtian memandang Fatih Rongrong, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Lupakan, karena makhluk rohkulah yang menggigit pedangmu hingga seperti itu, maka aku akan menemanimu. Ikut aku ke rumahku. Aku akan membuatkan yang baru untukmu. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Ayo main lagi. Tai Sanhan tercengang. Mungkinkah senior di depannya ini juga tahu seni menempa pedang? Tai Sanhan mengangguk dan mengikuti di belakangnya dengan bingung. Babak 62, ambillah untuk bela diri, kamu terlalu lemah. Garis bawahi. Sangat cepat. Dipimpin oleh Xiao Changtian, Tai Sanhan tiba di halaman. Halaman yang sederhana. Ini kediaman senior. Tai Sanhan mengukur tata letak halaman kecil itu. Ia langsung melihat penyu berambut hijau, alpa, ayam besar, dan semut seukuran telapak tangan. Gedebuk. Tai Sanhan segera jatuh ke tanah. Dia terkejut. Di lautan kesadarannya, siluet Xuanwu setinggi langit muncul. Itu adalah burung phoenix yang diselimuti api, dan apinya sepertinya membakar langit. Itu adalah seekor anjing besar yang membuka mulutnya seolah ingin melahap langit dan bulan. Seekor semut yang keluar dari kekacauan. Auranya sangat menakutkan, tidak kalah dengan hantu harimau putih sebelumnya. Di depan aura kuat ini, Tai Sanhan hanya bisa gemetar. Ini sangat palsu. Xiao Changtian mendengar bunyi gedebuk dan menoleh. Dia melihat pemandangan di depannya. Silakan duduk dulu. Xiao Changtian mengambil kursi dan meletakkannya di samping Tai Sanhan. Saat suara Xiao Changtian turun, Tai Sanhan merasakan kekuatan Qi yang menakutkan di lautan kesadarannya menghilang. Fiuh. Kaki Tai Sanhan gemetar. Dia menghela nafas panjang dan duduk di kursi dengan gemetar. Melihat dia duduk, Xiao Changtian merasa lega.
Dia pergi ke gudang kayu untuk mencari beberapa bahan pandai besi. Tai Sanhan menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya mereda. Ketua Dasi. Saat Tai Sanhan hendak menutup matanya, dia menyesuaikan keadaan pikirannya. Suara lain terdengar. Perempuan, 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 kaisar. Melihat Mu Jiuhuang, Tai Sanhan berguling dari bangku. Dia memandang Mu Jiuhuang di depannya dan merasa telah melihat hantu hari ini. Mengapa dia bertemu dengan begitu banyak ahli? Set, jangan bicara omong kosong. Di sini, saya pembantu senior. Mata Phoenix Mu Jiuhuang menyipit saat dia menatap Tai Sanhan dan memperingatkannya. Dia yang terlemah di halaman kecil ini. Pelayan senior. Mata Tai Sanhan melebar saat dia menepuk kepalanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi, dan dia tidak salah dengar. 9 Phoenix Matriark yang bermartabat sebenarnya melayani sebagai pelayan untuk orang lain. Senior itu, Tai Sanhan merasa dia menjadi gila. Mungkinkah segala sesuatu di dunia ini berubah hanya karena dia mengasingkan diri selama 1000 tahun? Mungkinkah alam transendensi kesengsaraan sudah berada di dasar dunia ini? Tai Sanhan mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini. Banyak suka dan duka yang ia alami hari ini. Seluruh pandangan dunianya akan dibatalkan. Dia hanya merasa 1000 tahun yang dia habiskan dalam pengasingan itu kosong. Aku di sini, Ye Fan. Bersiaplah untuk menyalakan api. Saat Tai Sanhan menghela nafas dengan emosi, Xiao Changtian telah mengeluarkan tumpukan potongan logam yang diberikan oleh sistem dan alat yang dia gunakan secara bertahap. Ya Tuan, Ye Fan mengangguk dan meletakkan kapak di pinggangnya. Dia berjalan mendekat dan mulai memanaskan ketel. Di samping kompor ada tungku yang digunakan untuk menempa. Ye Fan dengan santai menarik tiupannya, dan nyala api di tungku menjadi semakin kuat. Seperti yang diharapkan, orang yang sering bekerja tidaklah lemah. Xiao Changtian memandang Ye Fan dan mengangguk puas. Dia melihat Ye Fan tidak berkeringat sama sekali. Bahkan frekuensi menarik tiupan distabilkan pada kecepatan tertentu, dan bahkan semakin cepat. Jelas sekali dia terbiasa menyelam ke dalam air untuk memotong kayu bakar. Jiu, bawa dia pergi dari sini. Xiao Changtian memerintahkan Mu Jiuhuang. Saat dia menempa, suhu tinggi sangat berbahaya. Dia meminta mereka berdua pergi. Serangkaian tindakan selanjutnya semulus air mengalir. Dia melemparkan potongan besi itu ke dalam dan melelehkannya dengan api di tungku. Ketika semua potongan besi telah berubah menjadi besi cair, mereka mulai menuang. Dentang, dentang, dentang. Suara palu yang jatuh bisa terdengar. Xiao Changtian memegang palu dan menghantamkannya dengan keras ke baja di depannya. Saya tidak menyangka palu yang diberikan oleh sistem akan cukup berguna. Tidak perlu usaha apapun. Xiao Changtian memegang palu dan memukulnya, tapi dia tidak merasa lelah sama sekali. Faktanya, semakin dia menyerang, dia menjadi semakin bersemangat. Setiap pukulan palu senior seperti bintang jatuh. Mengerikan sekali. Mu Jiuhuang sangat ketakutan saat melihat ini. Dia merasa palu ini sepertinya dipenuhi dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit. Tai Sanhan, yang sedang berlutut di samping bangku kecil, merasakan jantungnya bergetar saat dia melihat setiap palu dipukul. Kekuatan macam apa ini? Dia tidak berani melihat lagi. Dia buru-buru menutup matanya dan menyegel keenam inderanya. Sebab, ia merasa jika hal ini terus berlanjut, suara pukulannya malah bisa membuat pembuluh darahnya meledak. Ye Fan melihat palu itu dan ekspresinya menjadi serius. Di kolam, di kandang ayam, dan di hutan bambu, kura-kura hitam dan yang lainnya juga melihat ke sana. Tuan mengambil palu itu lagi. Beberapa dari mereka tidak bergerak saat mereka memperhatikan dengan penuh perhatian. Dentang, 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 dentang. Suara palu terdengar terus-menerus. Akhirnya, 4 jam kemudian, Xiao Changtian akhirnya memukul dan mengangguk puas. Ayo, Rongrong, datang dan gigit. Xiao Changtian tersenyum tipis, menyerahkan pedang yang baru saja ditempanya kepada Fatih Rongrong. Hah! Fatih Rongrong memandang Xiao Changtian dengan bingung sebelum menggigitnya. Ding! Dengan suara yang nyaring, Fatih Rongrong justru kehilangan giginya. Ini, Tai Sanhan tercengang. Pedang senior telah ditempa tanpa fenomena aneh apapun. Biasa saja, tapi meski begitu, obat si pemakan besi masih belum bisa dihentikan. Ini dia, kata Xiao Changtian sambil menyerahkan pedang itu kepada Tai Sanhan.
Pedang ini awalnya dimaksudkan untuk memberi kompensasi kepada Tai Sanhan. Dengan keterampilan menempanya yang sukses, pedang yang dia tempa pasti akan jauh lebih kuat dari pedang yang pernah ditempa Tai Sanhan sebelumnya. Tai Sanhan mengambil pedang berharga itu. Dalam sekejap, niat pedang yang menembus tubuhnya menyerangnya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan budidayanya bahkan menembus level. Pedang yang bagus. Tai Sanhan memuji. Sebagai seorang pemalsu pedang, dia secara alami tahu betapa langkanya pedang di depannya. Karena itu pedang yang bagus, ambillah. Xiao Changtian mengangguk puas. Senior, pedang ini, kamu benar-benar memberikannya kepadaku. Tai Sanhan terkejut karena pedang tiada taranya diberikan kepadanya oleh senior. Dia bahkan merasa tidak layak memegang pedang ini. Ambil saja. Jika kamu bertemu dengan bandit gunung atau semacamnya di sepanjang jalan, itu bagus untuk pertahanan diri, dan kuat. Xiao Changtian melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria berotot di depannya terlalu lemah. Jika dia bertemu seseorang di jalan, dia bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri dan